大鹅。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 255. Banyak sekali kejadian menarik yang muncul pada chapter terbaru ini. Salah satunya adalah kelanjutan cerita dari duel antara petarung terkuat yaitu Hito Kakucho dan juga tanker terkuat yaitu Hanagaki Takemichi. Namun sebelum mulai, Oji-san mau disclaimer dulu ya, karena bocoran kali ini berasal dari sumber yang berbeda dan juga terdapat banyak sekali watermark di panelnya. Maka kami tidak bisa menerjemahkan atau mengartikan semua dialog yang terjadi pada chapter itu menggunakan Google Scan. Jadi jangan heran jika mungkin ada beberapa terjemahan yang berbeda dengan versi resminya nanti. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari bocoran yang pertama. Lagi-lagi hal yang luar biasa gila kembali terjadi pada chapter terbaru dari manga Baku Hantam ini. Dimana pada beberapa halaman pertama, kita kembali diperlihatkan kekejaman dan kebrutalan dari Harucho Sanzu. Jika kalian sudah tonton video breakdown dan prediksi Oji-san kemarin, kurang lebih isinya tidak jauh berbeda. Intinya, pada chapter 255 besok, Sanzu dan Kakucho akan melakukan duel satu lawan satunya. Dan pada chapter itu juga, Kakucho akan memulai rencana balas dendamnya kepada Sanzu karena telah membunuh anggota keluarganya. Tidak banyak percakapan atau dialog yang bisa kami sampaikan kali ini. Tapi kira-kira inilah yang akan terjadi pada chapter 255 besok. Pertama, Sanzu yang merasa kesal akan kehadiran Kakucho dan Takemichi yang ada di depannya seketika langsung menghentikan laju keretanya dan langsung turun dari kereta tersebut dengan membawa sebuah katana yang ternyata sudah dia siapkan dan sudah dia simpan di dalam gerbong kereta itu. Menarik banget ya, ternyata memang benar semua rentetan kejadian buruk yang terjadi pada perang terakhir kali ini sudah direncanakan dengan matang oleh Harucho Sanzu. Kedua, setelah turun dari gerbong itu, Sanzu pun langsung menghunuskan katananya dan langsung berniat untuk membunuh Takemichi saat itu juga. Karena bagi Sanzu, selama Takemichi masih terus hidup, maka semua rencananya tidak akan pernah berhasil. Di momen ini, tanpa banyak basa-basi, Sanzu pun langsung berlari ke arah Takemichi dan langsung menebaskan katananya tepat ke arah tubuh Takemichi yang saat itu masih terdiam terpaku. Beruntungnya di momen ini, Kakucho dengan cepat langsung bereaksi dan berhasil menyelamatkan Takemichi dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Akibatnya lengan kanan dari Kakucho pun berdarah karena terkena tebasan dari katana milik Sanzu. Ketiga, pada panel selanjutnya Kakucho pun semakin tidak sabar dan meminta Takemichi untuk mempercayakan pertarungan ini kepadanya. Dengan cepat Kakucho langsung melepas dan membuang seragam dari geng Kantomanji, serta berkata bahwa saat ini dia bukanlah anggota dari geng Kantomanji lagi. Tidak hanya sampai di situ, Kakucho pun kembali melanjutkan perkataannya sebelumnya. Woi Sanzu, sejak awal aku bergabung dengan geng Kantomanji, aku memang sudah lama tidak suka dengan semua sikap dan juga tingkah lakumu. Mendengar perkataan dari Kakucho barusan, Sanzu pun seketika langsung membalas. Haha, kau pikir hanya kau saja yang berpikiran seperti itu? Aku pun sama. Sejak awal aku tahu bahwa kau akan menjadi penghalang bagi semua rencanaku. Oleh karena itu mari kita akhiri semuanya di sini. Dan pada bocoran panel selanjutnya, kedua orang ini pun akhirnya bersiap untuk melakukan duel satu lawan satu mereka, hingga salah satu dari mereka ada yang kalah ataupun terbunuh. Hebatnya, pada pertarungan itu Kakucho tidak menggunakan senjata apa-apa dan benar-benar berniat melawan Harucho Sanzu dengan tangan kosongnya. Tidak jelas siapa lagi yang akan datang membantu Sanzu untuk melawan Takemichi, karena bocoran kali ini baru keluar sebanyak 3 halaman saja. Wow, menarik banget ya. Walaupun transisi antar panelnya terlalu cepat dan konteksnya masih belum jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada chapter terbaru itu, namun secara garis besar kita sudah mendapatkan sebuah bayangan tentang cerita apa saja yang akan muncul pada chapter 255. Tentu saja untuk bisa mengetahui semua kebenarannya, kita masih harus menunggu sampai manga Baku Hantam ini terbit secara resmi di Jepang pada hari Selasa besok. Oh iya, selain semua bocoran di atas, kami pun sudah menyiapkan satu informasi menarik lagi seputar manga Baku Hantam Tokyo Revengers. Kami yakin banyak sekali yang bingung mengenai konsep kekuatan supernatural berupa vision atau penglihatan yang dimiliki oleh Hanagaki Takemichi, termasuk Oji-san sendiri. Tidak sedikit pula di kolom komentar kami yang berpendapat, Bang,
itu mah cuma ramalan atau prediksi aja. Kayak konsep Haki Kenbonsoku yang ada di anime One Piece. Yap, benar banget. Walaupun kami sendiri setuju dengan semua pendapat di atas, namun sayangnya pemahaman mengenai kekuatan Vision Takemichi sama dengan kekuatan Kenbonsoku dan juga kekuatan ramalan untuk bisa melihat masa depan itu kurang tepat. Karena faktanya, kekuatan Vision atau penglihatan dari Takemichi itu bukanlah sebuah kekuatan untuk meramal atau memprediksi mengenai masa depan, melainkan sebuah kekuatan untuk melihat apa yang akan segera terjadi melalui ingatan masa lalunya pada setiap garis waktu atau timeline yang pernah dia lewati sebelumnya. Ingat, saat ini usia Takemichi asli di masa depan adalah 26 atau 27 tahun. Artinya, ketika Takemichi masa depan melakukan time leap ke masa lalu, atau tepatnya di tahun 2008, maka kesadaran dan juga ingatan Takemichi versi dewasa akan tetap ikut bersamanya. Supaya lebih mudah dipahami, Oji-san akan jelaskan menggunakan contohnya langsung. Pertama yang paling mudah adalah ketika Takemichi tanpa sadar mendapatkan vision mengenai kematian Kazutora, tepat setelah Draken memberitahunya. Walaupun awalnya Takemichi tidak sadar dan tidak pernah merasa menjadi anggota Toman, namun setelah diingatkan, tiba-tiba saja memorinya terhapus dan tergantikan dengan sebuah memori baru. Di mana pada memori ini Takemichi sudah menjadi anggota Toman dan melihat langsung momen kematian dari Kazutora tepat di depan matanya. Begitu pula dengan vision tentang semua kematian teman-temannya ketika ditabrak kereta yang dikendarai oleh Haruchio Sanzu. Di mana pada momen itu Takemichi tanpa sadar mengulangi dua kejadian yang sama melalui dua vision yang berbeda. Artinya, di dalam ingatan Takemichi atau di masa depan Takemichi versi gagal, dia sudah pernah melihat secara langsung bahwa semua teman-temannya memang benar mati tertabrak oleh kereta tersebut. Sebenarnya jika mau lebih mudah lagi, coba kalian tonton film yang berjudul Everything Everywhere All at Once dan juga serial Loki. Pada kedua film tersebut sudah dijelaskan dengan detail mengenai konsep multiverse atau garis waktu yang bercabang. Sama seperti Tokyo Revengers, di mana Vision Takemichi mampu mengakses semua ingatan mengenai masa depan yang berbeda dari semua cabang masa depan yang telah dia buat sebelumnya. Walaupun sampai saat ini Takemichi belum bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Takemichi kembali merubah masa depan dengan cara menyelamatkan semua teman-temannya dan memberikan akhir yang bahagia kepada semua orang? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. Yare yare だわ。